Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab ketiga, yaitu mengenai fungsi dasar olah data dengan rumus statistik dan finansial. Yang dimana di bab ketiga ini untuk kompetensi dasarnya ada 3.3, yaitu mengentry data berdasarkan rumus statistik. Lalu 3.4 mengentry data berdasarkan rumus finansial. 4.3 mengolah data dengan rumus statistik, dan 4.4 mengolah data dengan rumus finansial. Untuk tujuan pembelajaran di bab ketiga ini, untuk dipengetahuan, peserta didik mampu memahami mengenai rumus statistik dan finansial pada Microsoft Excel. Untuk keterampilannya, peserta didik mampu menggunakan rumus statistik dan finansial di Microsoft Excel. Jadi, setelah sebelumnya kan di bab kedua kita membahas mengenai karakter sel dan juga rumus matematika. Sekarang itu kita membahas mengenai rumus statistik dan finansial. Karena di Microsoft Excel itu atau di pengolahan aplikasi pengolah angka itu tidak hanya mengolah angka misalkan seperti untuk penjumlahan, pengurangan, tapi bisa juga untuk pengolahan data statistik, data keuangan. Karena kan khususnya kita di AKL nih, pasti yang diolah itu adalah data keuangan kan. Otomatis sangat penting sekali bagi kalian itu untuk mengetahui bahwasannya ada formula-formula atau rumus-rumus yang digunakan untuk finansial dan juga statistik ini. Nah, di sini di bab ketiga ini karena ada dua pembahasan inti, yaitu mengenai rumus statistik dan juga rumus finansial. Pertama, sekarang itu kita bahas terlebih dahulu mengenai rumus statistik. Di sini ada definisi rumus statistik pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu, yaitu rumus itu atau formula itu apa sih? Formula atau rumus pada Microsoft Excel itu adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Rumus Excel ini bisa kita gunakan dalam perhitungan yang sederhana hingga yang super kompleks. Maksudnya dari yang sederhana sampai yang susah. Baik untuk data berupa angka, teks, tanggal, waktu, atau kombinasi dari jenis-jenis data tersebut. Selanjutnya kita bahas apa itu statistik. Statistik itu dapat diartikan sebagai cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka-angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Yang dimana sedangkan untuk pengetahuan yang membicarakan tentang statistik itu disebut dengan statistika. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya rumus statistik itu adalah formula atau rumus guna untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mengolah atau menghitung data statistik. Jadi intinya itu rumus statistik itu adalah formula atau rumus yang digunakan untuk mengolah data atau menghitung data statistik. Nah, di sini ada penggunaan rumus statistik. Nah, biasanya untuk penggunaan rumus statistik ini pada Microsoft Excel itu digunakan untuk melakukan perhitungan statistika seperti misalnya pencarian nilai rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, dan lainnya. Dengan penggunaan rumus statistik pada Microsoft Excel ini tentu dapat mempermudah proses perhitungan statistika. Nah, di sini ada contoh penggunaan di kehidupan nyata. Misalkan ada guru yang ingin melakukan pengecekan tinggi rata-rata siswa kelas 10 di sekolahnya. Misal di sekolah itu ada 100 siswa dan mereka masing-masing diukur tinggi badannya. Lalu untuk mencari nilai rata-rata tinggi badan siswanya, guru harus menggunakan rumus, yaitu rumusnya itu kan jumlah data atau seluruh data tinggi badan siswa dijumlahkan dibagi dengan banyak datanya, yaitu dibagi dengan 100.
Dan di sini pastinya akan sangat lama karena guru tersebut harus menjumlahkan terlebih dahulu seluruh data tinggi badan siswanya. Baru bisa dibagi dengan banyak datanya, yaitu 100. Sedangkan dengan menggunakan Microsoft Excel, guru tersebut hanya harus menggunakan rumus average, yang dimana penggunaan rumusnya itu adalah dengan cara mengetikkan di sel sama dengan average, lalu pilih rank yang ingin dirata-ratakan. Jadi penggunaan rumus statistika di Microsoft Excel ini sangat mempermudah sekali pekerjaan dalam penghitungan statistik. Contoh kan tadi menghitung nilai rata-rata tinggi badan siswa kelas 10 di sekolah guru tersebut. Kalau kita gunakan cara manual, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama, mengukur seluruh tinggi badan siswa. Selanjutnya, tinggi badan tersebut harus dijumlahkan dulu. 100 orang dijumlahkan, berarti misalkan ada namanya, misalkan siswanya Budi, ada Ade. Misalkan Budi tingginya 170, Ade 150. Nah, dijumlahkan 170 tambah 150 dan juga yang lainnya. Baru nanti dibagi dengan 100. Akan tetapi dengan adanya rumus statistik pada Microsoft Excel ini, guru tersebut tidak perlu melakukan hal tersebut. Jadi hanya perlu mengumpulkan data tinggi badan siswa tersebut dan menggunakan rumus average, lalu memilih range-nya. Jadi data yang sudah diinputkan, misalnya data tinggi badannya itu tinggal di blok, dipilih, di enter, otomatis nilai rata-ratanya muncul seperti itu. Nah, di sini ada contoh rumus statistik pada Microsoft Excel. Berikut ini adalah contoh rumus statistik yang terdapat pada Microsoft Excel. Itu ada average, ada max, ada min, ada count A, ada stdep, ada count if. Nah, di sini average itu apa sih? Average itu adalah rumus statistik yang digunakan untuk melakukan pencarian nilai rata-rata. Adapun untuk format penulisan rumusnya adalah sebagai berikut, sama dengan average lalu dalam kurung rank atau data yang dipilih untuk dirata-ratakan. Yang kedua ada max. Apa sih itu max? Max itu adalah rumus statistik guna untuk melakukan pencarian nilai terbesar dalam rank data yang dipilih. Adapun untuk penulisan rumusnya adalah sebagai berikut, sama dengan max kurung buka rank kurung tutup. Nah, di sini rank itu berarti data yang dipilih. Misalkan ada 10 data, berarti nilai terbesar dari 10 data tersebut yang dipilih, seperti itu. Selanjutnya ada min. Min adalah rumus statistik yang digunakan untuk melakukan pencarian nilai yang terkecil dari rank data yang dipilih. Nah, ini berarti kebalikan dari rumus max. Kalau max pencarian nilai data terbesar, kalau min nilai terkecil dari data yang dipilih. Untuk penulisannya kurang lebih sama seperti yang max, sama dengan, cuman yang membedakan itu hanya teksnya saja. Sama dengan min dalam kurung buka rank kurung tutup. Selanjutnya ada count A, adalah rumus statistik yang digunakan guna untuk melakukan perhitungan jumlah sel yang berisi data, angka, dan juga huruf. Adapun untuk cara penulisan rumusnya adalah sebagai berikut, count A kurung buka rank. Jadi maksudnya itu misalkan seperti ini, ada 100 baris. Nah, terus misalkan dari 100 baris itu ada 20 yang kosong gitu. Nah, ketika kita ingin menghitung berapa sih baris yang terisi oleh angka atau huruf di rank tersebut, nah gunakanlah count A seperti itu. Jadi yang kosong tidak akan dihitung. Yang selanjutnya ada stdep, yaitu rumus statistika yang digunakan guna untuk menghitung nilai deviasi baku di dalam suatu range tertentu. Untuk penulisannya adalah sebagai berikut, sama dengan stdep kurung buka rank kurung tutup. Selanjutnya ada count if. Nah, count if ini hampir sama dengan count A, yaitu untuk menghitung nilai jumlah sel yang berisi nilai angka maupun huruf. Akan tetapi untuk count if ini ditambah dengan kriteria tertentu. Misalkan kita ingin menghitung jumlah sel yang diisi dengan angka 1 saja, misalkan seperti itu. Nah, jadi ada kriteria khusus tertentu untuk perhitungannya. Adapun untuk cara penulisannya adalah sebagai berikut,
sama dengan count if kurung buka rank koma kriteria. Jadi ditambah kriterianya yang mana yang mau dihitung. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.